Untuk kesekian kalinya, dia lagi dan lagi mengirimkan mistisnya padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini dengan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini dengan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat ya, ataupun tema kita untuk readingan kali ini adalah untuk kesekian kalinya dia lagi dan lagi mengirimkan mistisnya padamu. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Pentacles. 6 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan dari seseorang yang aku maksud teman-teman, untuk kesekian kalinya dia lagi dan lagi mengirimkan mistisnya, black magicnya, ilmu hitamnya, ya, guna-gunanya kepada kamu. Kenapa ini dia lakukan? Melihat kehidupan kamu kok masih baik-baik saja. Melihat kehidupan kamu kok bangkit dari segala keterpurukan. Melihat kehidupan kamu kok semakin sukses, semakin bahagia. Ini yang semakin membuat dia semakin penasaran terhadapmu teman-teman. Apa sih ya yang kamu miliki? Apa yang kamu punya? Sehingga mungkin semua energi-energi negatif ataupun black magic yang dia kirimkan kepada kamu berhasil kamu hancurkan, berhasil kamu taklukkan. Seperti itu. Oke. Nah, ya memang sih kali ini dia memiliki sebuah cara yang berbeda. Cara yang mungkin nggak biasa. Ketika berkonflik dengan kamu, mungkin contoh ya teman-teman, apakah memang masalahnya tergantung lah dari penangkapan energi kamu, yang mungkin permasalahannya pasti berbeda-beda ya, tidak mungkin tidak selalu karena adanya konflik, bisa jadi karena adanya apa namanya persaingan dan lain sebagainya, itu tergantung sih teman-teman ya. Kadang tidak suka tidak senang juga itu bisa memicu adanya black magic ya, ataupun mistis teman-teman ya, hal-hal mistis yang dikirimkan gitu. Tapi memang kali ini dia akan berusaha untuk lebih bermain secara rapi, teman-teman. Ya, bermain secara rapi di sini mungkin dia akan mencoba untuk dekat kepada kamu, untuk baik-baik pada kamu, teman-teman, untuk mencari tahu lebih dalam nih. Ya, dari sisi-sisi mungkin ya apa sih yang membuat kamu tuh bisa bangkit? Apakah kamu mungkin ketemu dengan spiritualitas ya yang hebat, ataupun mungkin karena doa-doa kamu sendiri? Ya teman-teman, ataupun mungkin ada amalan-amalan tertentu yang kamu lakukan, ya bisa jadi mungkin banyak hal, banyak faktor ya teman-teman yang membuat adanya black magic tidak bisa menyentuh kamu ya, dan black magic bisa kamu hancurkan. Itu banyak kok faktor-faktornya, bisa jadi melalui perantara orang lain, leluhur kamu, kodam pendamping kamu gitu, ataupun mungkin memang sudah jalan takdirnya seperti itu dari Tuhan semesta alam teman-teman ya, dari Allah Tuhan semesta alam yang menghancurkannya. Lo tidak ada yang tidak mungkin, Allah selalu berkehendak ya kepada siapapun yang memang dia kehendaki. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ten of Cups, 10 cangkir. Melihat energinya dari kartu kedua ini teman-teman, memang sangat menggambarkan banget ya mengenai tentang kondisi kehidupan kamu yang bangkit dari segala keterburukan ya. Ketika mungkin memang kemarin sempat hancur-hancuran karena adanya black magic ataupun mistis dari seseorang yang kita katakan udah deh tidak suka terhadap kehidupan kamu, pada intinya seperti itu. Ya kalau orang sudah mengirimkan mistis, black magic, tentu mereka tidak suka ya teman-teman. Ya terkait dengan masalahnya apa tergantung dari diri kamu masing-masing. Ya karena mungkin banyak banget energi di sini tuh. Tapi kan tidak mungkin aku jelaskan satu persatu teman-teman. Ya aku hanya menjelaskan mungkin terkait dengan dampak dan sebab akibat. Ya sebabnya akibatnya mungkin kemarin iya ada hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kamu, dan saat ini
ya pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan kembali. Terlihat dong secara visualisasinya, teman-teman. Kebahagiaan di dalam keluarga, kesehatannya membaik, usahanya berkembang, pekerjaannya berjalan dengan lancar hingga mendatangkan rezeki yang cukup berlimpah. Nah itu. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Emperor, teman-teman. Semua berawal dari sebuah kesalahan, semua berawal dari hal-hal yang mungkin ya sifatnya adalah sebuah ujian. Ketika seseorang diberikan sebuah ujian, maka itu nanti yang akan membuat dia akan lebih bijak, lebih kuat, ya lebih mandiri, lebih memahami tentang arti kehidupan dan mensyukuri tentang arti kehidupan, teman-teman. Wajib untuk selalu mensyukuri terhadap segala hal apapun yang memang sudah Tuhan berikan, takdirkan kepada diri masing-masing ya, teman-teman. Dan termasuk juga ketika ada seseorang yang mengirimkan black magic mistisnya, guna-gunanya kepada kamu, ya seperti itu. Kenapa? Karena di balik itu pasti selalu ada hikmah yang akan kamu dapatkan. Contoh itu tadi, kehidupan kamu buktinya bangkit, kehidupan kamu jauh lebih sukses bahkan daripada kehidupan kamu yang kemarin, ya dari segi ekonominya gitu ya teman-teman. Dan kemudian kamu juga lebih bijak, ya kamu juga lebih berhati-hati. Yang kemarin mungkin kamu terlalu ceroboh, yang kemarin mungkin kamu terlalu mudah percaya, teman-teman, ya tetap ada sisi-sisi positif. Jadi yang kamu pandang adalah sisi positif. Inilah sebuah rencana-rencana Allah Tuhan semesta alam yang ingin dia tunjukkan kepada kamu, ya. Dan ketika kamu mampu untuk apa namanya, memandang segala sesuatunya ini bahwasanya ini loh yang terbaik untukmu, ya ternyata ini Tuhan yang inginkan dari kamu, teman-teman, ya itu semua akan terjadi. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Seven of Cups, ya ini tujuannya dari orang yang sepertinya memang nggak suka ya teman-teman ya kepada kamu ya. Jadi memang tujuannya adalah ingin terus menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh ya. Dari bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, keuangannya. Ya, mungkin kalau dikatakan dia sudah terlalu benci, ya seperti itu. Dikatakan dia terlalu apa ya teman-teman ya. Ya pokoknya memandang kamu bisa jadi kamu orang yang dianggap sebagai musuh paling besar ya. Orang yang paling jahat dan lain sebagainya. Padahal ya si playing victim ya. Kebalikannya gitu teman-teman. Kamu yang selalu difitnah, diadu domba, ya terus disakiti. Mungkin kamu orang yang cukup sabar sih selama ini. Ya, biasanya memang orang yang sabar, orang-orang yang selalu apa ya, orang pilihan deh teman-teman. Ya, nah ketika kita berbicara terkait dengan kenapa tidak kena juga ya, kenapa selama ini kamu tidak kena oleh serangan black magicnya gitu sih, dan dia nggak pernah juga berputus asa ya, sama-sama nih dia nggak berputus asa untuk terus mengirimkan black magic dan kamu orang yang tidak pernah terkena, tidak bisa menyentuh kamu ya teman-teman, aku katakan seperti itu. Oke, nah ternyata memang kamu orang pilihan di sini sih, terlihat sebuah proteksi yang cukup baik di dalam diri kamu, keyakinan antara diri kamu dan Tuhan masing-masing itu bagus. Nah teman-teman, kalau kamu percaya bahwasanya ketika sebuah kemenangan sudah kamu dapatkan, pastinya ya, meskipun orang ini selalu berupaya berusaha untuk terus mengirimkan mistisnya kepada kamu, black magicnya kepada kamu, itu nggak akan berhasil, malah yang aku lihat nanti bakal berbalik kepada mereka sendiri loh. Akan berbalik kepada dirinya sendiri, teman-teman. Oke, meskipun dia bermanipulatif, ya, meskipun dia di sini akan berpura-pura baik ya, untuk mencari tahu kesalahan kamu, kelengahan kamu dan lain sebagainya. Jadi memang pada intinya orang ini akan terus berupaya, tetapi kabar baiknya adalah kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman. Semakin banyak ataupun semakin dia mencoba untuk mengusik hidupmu, maka hidupnya akan semakin susah. Dan kebalikannya, semakin dia terus mengusik hidupmu, ya, terhadap diri kamu secara personal, ya kehidupan kamu akan terus mengalami kebangkitan ataupun sebuah kondisi kehidupan yang akan terus mengalami peningkatan dari kondisi ekonomi, ya, kehidupan sosial dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Kemudian pada kata yang terakhir aku punya Five of Wands ya. 5 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Jadi memang secara garis besar adalah aku melihat memang bukan hanya satu deh ya. Bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu ya teman-teman, orang-orang yang banyak menjolimi gitu sih. Ya, bisa jadi ya dari kanan kiri, ya dari depan, dari belakang, semua hampir banyak gempuran-gempuran yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi mungkin karena kamu orang-orang pilihan yang masih tetap kuat ya dan bertahan hingga saat ini, mungkin ya teman-teman, ya ini sebuah keistimewaan yang memang harus kamu syukuri deh gitu ya. Karena apa ya, mungkin Allah Tuhan semesta alam itu sayang kepada kamu, teman-teman. Ya, pertahankan dan terus lakukan hal-hal yang terbaik agar kamu selalu terhindar dari segala mara bahaya dan orang-orang ya, dari orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.